dan kalimat syahadat itu semestinya timbul dari ilmu tauhid. Jadi kalimat tauhid itu timbul dari ilmu tauhid, dan ilmu tauhid adalah timbul dari hakikat tauhid. Jadi maknanya di sini adalah ada kalimat tauhid, ada ilmu tauhid, dan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan membahas lebih dalam tentang hakikat iman dan apakah tujuan para nabi atau para rasul diutus, dan apakah amanat yang tidak sanggup diterima oleh langit, bumi, dan gunung-gunung, dan yang manakah dikatakan kalimat tauhid, ilmu tauhid, dan hakikat tauhid, atau yang manakah dikatakan kalimatul ibarat, kalimatul isyarah, kalimatun nafsi, dan kalimatul hakikat, dan seterusnya. Ilmu pengetahuan ini sangat wajib untuk diketahui oleh semua orang agar mengerti arti hakikat iman yang sebenarnya. Karena iman itu ada dua bentuk, ada iman makrifah dan ada iman taklid. Untuk itu silakan dengarkan videonya sampai selesai agar tidak gagal paham. Hakikat iman itu adalah menerimanya ruh akan tauhid rububiyah. Kalau dalam ilmu kalam diistilahkan, iman itu adalah omongannya nafsi atau percayanya nafsi. Tapi nafsi itu percaya setelah mengetahui atau ma'rifat. Jadi mengetahui dahulu setelah tahu kemudian percaya. Ada yang percaya dulu tetapi tidak mengetahui. Ini namanya taklid. Seumpamanya ditanya, kamu percaya akan adanya cangkir? Dijawab, iya, saya percaya. Lalu ditanya lagi, apakah kamu sudah tahu akan cangkir? Dijawab, belum tahu. Maka kepercayaan yang seperti ini adalah taklid, yakni percaya akan adanya sesuatu tetapi tidak mengetahui sendiri, namun hanya katanya-katanya saja. Dan ada lagi orang itu yang percaya akan sesuatu setelah mengetahui terlebih dahulu. Seumpama ditanya, kamu tahu cangkir? Dijawab, ya, saya tahu cangkir. Ditanya lagi, apakah kamu percaya akan adanya cangkir itu? Dijawab, ya, saya percaya. Maka kepercayaan karena telah mengetahuinya ini disebut iman ma'rifat. Jadi iman itu ada dua macam. Yang pertama ada iman makrifat, dan yang kedua ada iman taklid. Dalam sebuah hadis, Nabi Muhammad SAW bersabda yang artinya, tidak ada iman bagi orang yang tidak melaksanakan amanat. Hadis riwayat Ahmad. Jadi hakikatnya amanat yang tidak sanggup diterima oleh langit, bumi, dan gunung-gunung adalah tauhid rububiyah. Ketahuilah olehmu, sebelum seluruh manusia turun ke dunia, di dalam nafsunya sudah tertanam tauhid rububiyah yang langsung berhadapan kepada Allah, tidak memakai perantaraan siapapun. Disinilah sumbernya ilmu laduni, inilah sumbernya segala sumber. Soal, apakah kita lupa? Jawab, ya, kita lupa. Karena di dunia kita terlalu sibuk. Pertama pertanyaannya adalah alastu. Kemudian jawabannya adalah bala. Setelah itu sahidna. Sahidna ini ma'rifat. Oleh sebab itulah di dalam syahadat itu bunyinya adalah asyhadu, aku menyaksikan, an, sesungguhnya, atau aku menyaksikan itu tidak bohong-bohongan,
tapi benar-benar menyaksikan. La ilaha, tidak ada ilah illallah, lainnya hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah kalimat syahadat atau kalimat tauhid, dan kalimat syahadat itu semestinya timbul dari ilmu tauhid. Jadi kalimat tauhid itu timbul dari ilmu tauhid, dan ilmu tauhid adalah timbul dari hakikat tauhid. Jadi maknanya di sini adalah ada kalimat tauhid, ada ilmu tauhid, dan ada hakikat tauhid. Jadi jangan dikira orang yang banyak membaca la ilaha illallah itu adalah sudah ahli tauhid. Soal, kenapa dan apakah alasannya? Jawab, karena yang dibaca itu hanyalah kalimat tauhid, dan kalimat tauhid itu timbul dari ilmu tauhid, dan ilmu tauhid itu timbul dari hakikat tauhid. Dan kalimat itu sendiri ada bermacam-macam. Kalau kalimat itu disusun dengan ucapan, maka namanya adalah kalimatul ibarat. Kalau kalimat itu tidak disusun dengan ucapan tapi tersusun dari tulisan-tulisan, namanya adalah kalimatul maktabat. Bila kalimat itu tersusun dengan gerakan, maka namanya kalimatul isyarah. Dan apabila kalimat itu disusun di hati saja, tidak disusun dengan suara atau tulisan atau isyarah, namanya kalimatun nafsi. Jadi ada kalimatul ibarat, ada kalimatul isyarah, ada kalimatun nafsi, dan ada kalimatul hakikat. Jadi di dalam hati tetap ada iman, tapi lisan manusia mengingkari. Di dalam hati tetap ada iman, tapi lisan berdusta. Jadi hakikatnya iman adalah amanat, hakikatul iman adalah ma'rifat. Jadi penerimaannya nafsi bahwa Allah itu hanya satu, setelah nafsi itu mengetahui langsung akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Soal, lalu apakah hakikatul iman yang dibawa di alam alastu birabbikum tersebut masih tetap adakah ketika manusia sedang di dalam rahim sang ibu? Jawab, hakikatul iman itu tidak akan berubah untuk selama-lamanya dan tidak akan keluar dari nafs manusia, tapi langgeng selanggeng nafs. Itulah sebabnya sehingga dalam ayat Al-Quran diterangkan, Allah berfirman yang artinya, dan jika engkau bertanya kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi dan menundukkan matahari dan bulan, pasti mereka akan menjawab, Allah. Maka mengapa mereka bisa dipalingkan dari kebenaran? Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 61. Karena yang dimaksud dalam ayat ini adalah tidak bertanya kepada lisannya, sebab lisan itu tidak dapat dipercaya ucapannya atau tidak dapat dipegang karena suka berubah-ubah. Tapi bila kamu bertanya kepada hatinya dengan pertanyaan, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Mesti jawaban hatinya adalah yang menciptakan langit dan bumi adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang dituju dalam ayat wala insa al-tahum itu adalah hatinya, bukan lisannya orang-orang kafir. Sebab lisannya orang-orang kafir itu hanyalah berdusta, yakni lisannya menyatakan tidak percaya kepada Allah. Ini hanya dusta lisannya saja, tapi sebetulnya nafsu mereka tetaplah mengakui dan percaya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang menjadi pertanyaannya adalah, mengapa lisannya orang kafir itu mendustakan Allah padahal hatinya tidak? Jawab, karena sebagian dari orang-orang kafir itu memakai alasan bahwa oleh karena tidak pernah bertemu dengan Tuhan maka berarti Tuhan itu tidak ada. Perlu kalian ketahui di sini bahwasannya tidak bertemu itu berbeda dengan tidak ada. Misalnya, ada suatu barang, lalu kita mencari barang tersebut, tapi dalam pencarian itu kita tidak menemukannya, maka bukan berarti barang yang belum ditemukan itu tidak ada. Sebab
Kalau barang itu tidak ada, lalu kenapa kita mencarinya? Artinya di sini adalah sebenarnya ada, tapi tidak ketemu. Jadi orang kafir itu hanya berdusta saja. Tidak ada yang mampu menimbulkan iman. Soal, apakah hakikatul imannya orang kafir itu hilang? Jawab, tidak hilang, tidak akan hilang. Nabi Muhammad SAW bersabda, tiap-tiap anak yang lahir itu mesti lahir membawa fitratul iman. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Jadi hakikat iman itu sudah pembawaan. Dulu ketika masih di alam ruh, semua anak paham dan mengerti siapa Tuhan mereka, dan mereka jawab adalah Allah. Dia mengerti apa itu la ilaha illallah, dan itu kesaksian mereka di hadapan Allah ketika masih di alam ruh. Di mana ketika itu Allah bertanya, siapa Tuhan kalian? Mereka menjawab, Rabbunallah, Allah lah Tuhan kami. Jadi hakikat iman itu bukan timbul dari ajaran seorang guru, bukan timbul dari dalil Al-Quran, bukan timbul dari dalil alam. Sebab iman itu memang sudah pembawaan anfus dari alam arwah sebelum nafs memakai jasmani. Oleh sebab itulah, begitu kita lahir langsung membawa fitratul iman. Sedemikian dalamnya masalah iman ini sampai Allah berfirman dalam surat Al-An'am ayat 111 yang artinya, dan sekalipun kami benar-benar menurunkan malaikat kepada mereka, dan orang yang telah mati berbicara dengan mereka, dan kami kumpulkan pula di hadapan mereka segala sesuatu yang mereka inginkan, mereka tidak juga akan beriman. Jadi marilah kita renungkan, seluruh apa yang ada di jagat ini tidak ada yang mampu membawa amanat Allah. Yang pertama ditawari adalah langit, lalu bumi, kemudian gunung. Semuanya tidak sanggup menerima tawaran itu. Maka manusia yang tidak ikut ditawari amanat tersebut menyatakan mampu. Dan setelah nafs memakai jasmani, maka manusia jadi lupa akan tauhid rububiyah. Karena selama beberapa tahun tertutup, tutupnya pun berlapis-lapis. Oleh sebab itulah, maka Allah memerintahkan Rasul ke dunia ini untuk mengingatkan saja, supaya manusia itu tidak jatuh pada musyrik, supaya sesuai dengan tauhidnya. Jadi Rasul diutus bukan untuk mengimankan seseorang, tapi hanya mengingatkan saja. Karena di dalam hati manusia pasti ada iman, sebagaimana bunyi firman-Nya yang artinya, dan tidaklah kami mengutus para rasul itu melainkan untuk memberikan kabar gembira dan memberikan peringatan. Al-Quran surat Al-An'am ayat 48. Jadi di dalam jiwa semua manusia itu telah ada iman, hanya saja manusia itu menyeleweng atau lupa. Silakan perhatikan ayat berikut ini. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, maka apakah mereka tidak memperhatikan unta, bagaimana dia diciptakan, dan langit, bagaimana dia ditinggikan, dan gunung-gunung, bagaimana dia ditegakkan, dan bumi, bagaimana dia dihamparkan. Maka berilah peringatan, karena sesungguhnya kamu hanyalah orang yang memberi peringatan. Al-Quran surat Al-Ghasyiyah ayat 17-21. Kemudian ayat tersebut diakhiri dengan kalimat, maka berilah peringatan, sesungguhnya engkau adalah orang yang memberi peringatan. Jadi para nabi atau para rasul itu hanyalah mengingatkan. Soal, mengapakah diingatkan? Jawab, karena manusia itu membawanya, tetapi lupa atau tidak tahu akan apa yang dibawa.